Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bukan sesuatu yang tidak beresiko. Karena dua pihak, baik Rusia maupun Ukraina, dua-duanya hari ini memiliki ego yang tinggi. Dan Presiden Jokowi bukanlah tipe pemimpin yang penakut, walaupun kelihatannya tidak garang, tetapi beliau menunjukkan kelasnya. Beliau memang pemimpin tingkat dunia yang tidak takut dengan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Alhamdulillah, bangga sekali rasanya pagi ini menyaksikan keberangkatan Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo bertolak menuju ke Ukraina dan Rusia, dua negara yang sedang terlibat peperangan. Dan Presiden Jokowi merupakan presiden pertama di Asia yang berkunjung ke kedua negara yang tengah terlibat konflik peperangan. Ini tentu sesuatu yang pantas menjadikan kami bangga, karena ini membuktikan bahwa Indonesia betul-betul telah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan perdamaian abadi. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo kembali tampil di kancah dunia. Tidak main-main. Beliau langsung bertemu dengan para pemimpin-pemimpin kedua negara yang tengah berseteru. 2 bulan peperangan antara Rusia dan Ukraina yang tidak pernah berhenti. Indonesia mengambil sikap bebas aktif, bukan seperti negara-negara lain yang mereka mendukung embargo atau menolak embargo. Harus diakui, dua pihak, baik yang mendukung maupun menolak embargo di dalam sidang umum PBB, justru mereka adalah para provokator yang semakin memanaskan suasana. Indonesia di forum PBB bahkan secara tegas menyatakan Indonesia terhadap sikap perang antara Rusia dan Ukraina adalah non-aktif, abstain, tidak mendukung upaya negara-negara besar di dunia yang ingin membuat dua blok yang jelas, mendukung embargo atau menolak embargo. Indonesia tegas mengatakan bahwa Indonesia menolak perang, Indonesia menolak penjajahan, Indonesia ingin mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini yang saya kira harus diapresiasi oleh semua. Mereka yang selama ini menyerang Presiden Joko Widodo dianggap sebagai presiden yang pelangap-longo, tidak punya konsep, tidak berprestasi, tidak mempunyai nilai dibanding pemimpin dunia. Hari ini mata kalian dibuka bahwa Presiden Joko Widodo bukanlah presiden kaleng-kaleng, bukan presiden kelas petugas partai, bukan presiden pecundang seperti yang kalian sebutkan. Presiden Joko Widodo adalah pemimpin dunia yang hari ini meletakkan pondasi perdamaian dunia. Dan itu tidak hanya sekali ini dilakukan. Amanat Undang-Undang Dasar memang memerintahkan presiden untuk terlibat di dalam perdamaian dunia. Bagaimanapun perang tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Perang hanya akan menghasilkan luka, dendam, darah, dan air mata. Dan Indonesia selama 3,5 abad dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, mestinya di dalam benak pikiran rakyat kita pun merasakan betapa sakit, betapa tidak mengenakannya peperangan. Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bukan sesuatu yang tidak beresiko.
karena dua pihak, baik Rusia maupun Ukraina, dua-duanya hari ini memiliki ego yang tinggi. Di satu pihak, Rusia merasa harus menundukkan Ukraina. Di lain pihak, Zelensky, presiden Ukraina pun enggan untuk tunduk pada tekanan negara lain. Dan Indonesia berada di posisi tengah. Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan para pemimpin-pemimpin di Rusia dan di Ukraina. Walaupun itu tentu saja sangat-sangat beresiko bagi keselamatan beliau. Dan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini pernah juga dilakukan ketika beliau masuk ke Afghanistan, negara yang tengah berkonflik. Dan hari ini Indonesia menunjukkan kelasnya di pentas dunia, langsung berkunjung ke negara yang tengah berperang, langsung menuju negara yang tengah berkonflik, di tengah desingan peluru, di tengah ledakan senjata barangkali. Dan Presiden Jokowi bukanlah tipe pemimpin yang penakut, walaupun kelihatannya tidak garang, tetapi beliau menunjukkan kelasnya. Beliau memang pemimpin tingkat dunia yang tidak takut dengan apapun. Rupanya orang-orang di luar negeri lebih menghargai apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ini, karena beberapa media massa besar, baik itu di negara-negara Asia maupun Eropa, menurunkan headline tentang kunjungan Presiden Jokowi ke negara yang tengah berkonflik ini. Kami semua berdoa dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Misi kunjungan yang kedua negara ini yang tengah merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Bagi dunia kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat komplika. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Joko Widodo Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin.